Apakah saya orang sombong? Gara-gara saya pakai kacamata hitam, topi postman, atau dengan kostum ya secara sederhananya sekarang negara saya memakai kostum atau berpenampilan berbeda dengan orang-orang di sekitar saya. Ya di dalam agama Islam, sombong itu diungkapkan dengan beberapa terminologi. Ya, dikenal ada ujub, takabur, ria, dan Quran juga menyebut farihin atau farihun sebagai salah satu bentuk terminologi untuk sombong. Di dalam Islam, orang yang sombong itu ancamannya agak mengerikan karena tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki kesombongan meskipun sebesar zarrah. Nah, tentu saja ini sangat menakutkan kita. Lalu, bagaimana saya mengetahui bahwa saya ini sudah terjangkit sombong atau tidak? Jadi di dalam Al-Quran, kita diberikan beberapa tips oleh Allah SWT itu untuk mengukur atau untuk mengetahui apakah kita ini termasuk orang sombong atau tidak. Disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang Maha Pengasih itu salah satu perilakunya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi, kalau dia berjalan-jalan di atas bumi, haunan, bahwa di dalam hatinya dia ada tertanam kepribadian haunan, yaitu rendah hati. Lalu gimana caranya ngetes dia rendah hati? Allah lanjutkan, wa idza khatabahumul jahilun, apabila dia disapa, dia bertemu, lalu orang-orang berperilaku jahil terhadap dia, qalu salama, maka dia mengatakan dia berperilaku salam. Dia tetap berperilaku baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran itu diberikan beberapa studi case-nya, kasusnya. Salah satunya adalah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sad, surat ke-36, dimulai dari ayat 17 sampai 30, yaitu tentang seorang hamba Allah yang juga seorang nabi, yaitu Daud. Walaqad atayna Dawud minna fadla, kata Allah di dalam surat As-Saba. Kemudian di dalam surat saat ini disebut bahwa isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Maka bersabarlah engkau Muhammad dan umat-umatmu kalau ada orang yang berperilaku jahil, berperilaku tidak baik padamu, berperilaku meremehkanmu, dan ingatlah kisah dari salah satu hamba kami, yaitu Daud Zal-Aid, hamba kami yang memiliki Al-Aidi. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut sebagai orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan serta pengetahuan yang luar biasa. Jadi kita tahu Daud adalah seorang raja yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama dia adalah orang yang pertama kali mengolah besi, diberikan kemampuan untuk mengolah besi. Lalu yang lainnya, Daud juga diberikan suara yang luar biasa yang bisa membuat burung-burung dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama dia. Hal yang lain adalah disebut wasyadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa fasalul hitab. Kami kuatkan kerajaan Daud itu dengan al-hikmah dan wafaslal hitab, yaitu kemampuan untuk memberikan resolusi konflik. Dia memberikan keputusan terhadap perselisihan atau konflik dengan keputusan yang paling baik. Allah menjelaskan profil Daud tadi itu, orang yang berkuasa, kuat, punya hikmah, kebijaksanaan, dan lalu punya kemampuan resolusi konflik. Lalu Allah melanjutkan, suatu saat izdakhalu ala Daud fafazi'a minhum qalu la takhaf. Lalu suatu saat ketika Daud
berada di mihrabnya pada suatu malam, dia sudah memerintahkan di dalam istananya. Jadi mihrab itu adalah sebuah bangunan khusus di dalam istana. Jadi kalau kita bicara soal istana, maka ada bentengnya kan, ya, ada benteng, kemudian ada tembok istana itu sendiri, lalu di dalam istana itu ada mihrab, bangunan khusus untuk beribadah kepada Allah. Artinya ada 3 lapis benteng. Tiba-tiba Allah mengutus izdakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Tiba-tiba masuk 2 orang ke dalam mihrab itu, dan ini membuat Daud merasa terkejut terhadap orang itu. Lalu qalu la tahab, kedua orang yang masuk itu mengatakan jangan takut. Khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wala tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Nah, 2 orang yang masuk tanpa izin ini artinya dia berperilaku nggak sopan dengan cara memanjat jelas tembok. Di tengah-tengah keterkejutan Daud itu, kok bisa orang ini masuk? Lalu tiba-tiba orang ini mengatakan, jangan takut Daud, kami adalah 2 orang yang sedang bersengketa. Lalu fahkum bainana bil haq, beri keputusan hukum di antara kami dengan benar. Nah, sampai di sini perkataan ini benar, perkataan ini standar. Tetapi yang berikutnya tentu bagi seorang Daud yang raja yang terkenal dengan pemberi keputusan yang hebat, terasa melecehkan. Apa? Kalimat orang ini mengatakan wala tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Kamu harus menunjukkan kepada kami jalan yang baik, kami jalan yang lurus, keputusan yang adil. Nah, jadi kalau kita mengingat profil Daud tadi yang berkuasa, yang hikmah, yang dia pemberi keputusan, ini bentuk pelecehan terhadap Daud. Karena mereka datang dengan tanpa izin, dengan cara yang tidak sopan. Lalu perkataan-perkataan mereka pun seperti mereka yang begitu, tetapi mereka seperti melecehkan atau merendahkan kapasitas dan integritas dari Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud alaihissalam? Dia adalah hamba yang haunan, dia yang orang yang selalu berkata salaman, berkata dan berperilaku salam, baik, indah, damai. Lalu akhirnya Daud melakukan tindakan memberikan keputusan. Jadi tidak memberikan hukuman terhadap orang-orang itu, tetapi memberikan keputusan yang baik. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Shad ini, dilanjutkan tadi bahwa akhirnya Daud menanyakan apa problem Anda. Lalu ternyata mereka menceritakan problemnya adalah bahwa inna hadza akhi lahu tis'una wa tis'una na'jatun waliya na'jatun wahidah faqala aqfilniha wa azani fil hitab. Bahwa ini saudara saya ini, yang teman saya bertengkar ini, punya 99 domba, sementara saya 1 domba, dan dia minta domba saya yang 1 itu supaya dia genap 100. Daud dengan cerita orang ini kemudian dia merasa bahwa dia tengah ditegur oleh Tuhan, karena di dalam sebagian tafsir disebut bahwa sebelumnya Allah memang mengutus 2 orang ini adalah malaikat dalam bentuk manusia yang diutus untuk menegur Nabi Daud. Lalu disebut di dalam Quran itu, zazanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Lalu Daud karena kejadian ini kemudian dia teringat dengan dosanya sendiri, dia yakin bahwa ini adalah teguran dari Allah, lalu wa kharra raki'an wa anab. Daud pun kemudian tersungkur, sujud dan bertobat kepada Allahnya. Itulah yang disebut dengan haunan.